Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadlil Hadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai backpropagation, yang mana merupakan dari jaringan saraf tiruan. Apa itu backpropagation? Backpropagation merupakan metode pelatihan yang menggunakan multilayer perceptron untuk memecahkan masalah yang rumit dengan metode pelatihan terawasi, yaitu pelatihan yang menggunakan pasangan masukan keluaran dan yang akan dihitung adalah bobot. Disesuaikan berdasarkan proses pelatihan yang dilakukan hingga mencapai target keluaran yang diinginkan. Menggunakan memori yang lebih sedikit daripada algoritma yang lainnya dan dapat memberikan hasil dengan tingkat kesalahan yang masih dapat diterima dengan kecepatan pemrosesan yang cukup cepat. Ciri dari backpropagation adalah meminimalkan error pada output yang dihasilkan oleh jaringan. Dalam metode backpropagation, biasanya digunakan jaringan multilayer. Jaringan multilayer yang dimaksud adalah layer yang terdiri dari input layer atau layer masukan, hidden layer atau layer tersembunyi, dan output layer, layer keluaran. Dalam pengembangannya, hidden layer dapat terdiri dari satu atau lebih unit hidden layer. Arsitektur backpropagation. Pada gambar diperlihatkan arsitektur jaringan backpropagation dengan satu unit hidden layer. XI adalah unit input layer, ZJ adalah unit hidden layer, JK adalah unit output layer. Setiap unit memiliki bobot masing-masing. FJ adalah bobot dari unit input layer ke unit hidden layer, dan WJK adalah bobot dari unit hidden layer ke unit output layer. Tahap backpropagation yang pertama yaitu tahap belajar atau pelatihan, di mana pada tahap backpropagation neural network diberikan sejumlah data pelatihan dan target. Tahap pengujian atau penggunaan. Pengujian dan penggunaan dilakukan setelah backpropagation selesai belajar. Tahap belajar dan pelatihan. Setiap umpan maju atau feed forward, setiap unit input XI akan menerima sinyal input dan akan menyebar sinyal tersebut pada tiap hidden unit. Setiap hidden unit kemudian akan menghitung aktivasinya dan mengirim sinyal ke tiap unit output. Kemudian setiap unit output juga akan menghitung aktivasinya untuk menghasilkan respon terhadap input yang diberikan jaringan. Saat proses pelatihan atau training, unit output membandingkan aktivasinya dengan nilai target untuk menentukan besarnya error. Berdasarkan error ini, dihitung faktor delta K, mana faktor ini digunakan untuk mendistribusikan error dari output ke layer sebelumnya. Dengan cara yang sama, faktor delta J juga dihitung pada hidden unit ZJ, di mana faktor ini digunakan untuk memperbarui bobot antara hidden layer dan input layer. Setelah semua faktor delta ditemukan, bobot untuk semua layer diperbarui. Algoritma backpropagation. Aturan pembelajaran backpropagation dikembangkan dari data rule dengan menambahkan hidden layer. Melatih jaringan dengan menggunakan metode backpropagation melibatkan 3 tahapan: feed forward pola pelatihan masukan, backpropagation terhadap error, serta penyesuaian bobot. Algoritma pelatihan backpropagation untuk jaringan dengan satu layer tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid binar adalah sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi bobot. Ambil bobot awal dengan nilai random yang cukup kecil. Selanjutnya, ketika kondisi berhenti salah, lakukan langkah 2-9. Langkah kedua, untuk masing-masing pasangan training, lakukan langkah 3-8. Feed forward. Tiap-tiap unit input menerima sinyal XI dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya. Langkah keempat, tiap-tiap unit tersebut menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot. Fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya yaitu ZJ sama dengan F dalam kurung Z I N J. Hitung fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal keluaran ZJ dengan F Z N. Lalu mengirimkan sinyal pada kesemua unit pada layar di atasnya atau unit keluaran. Langkah kelima, tiap-tiap unit output YK
1, 2, 3, dan seterusnya menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot. Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya. K sama dengan F, Y, N, K. Dan kirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya, atau unit-unit output. Backpropagation. Langkah 6. Tiap-tiap unit output menerima target pola yang berhubungan dengan pola input pembelajaran. Hitung informasi errornya. Kemudian, hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai WJK. Hitung juga koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai WOK. Kirimkan nilai ke unit-unit yang ada di lapisan bawahnya. Langkah ke-7, tiap-tiap unit tersembunyi menjumlahkan data inputnya dari unit-unit yang berbeda pada lapisan di atasnya. Kalikan nilai ini dengan turunan dari fungsi aktivasinya untuk menghitung informasi error. Kemudian, hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai FIJ. Hitung juga koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai F0J. Langkah ke-8, tiap-tiap output memperbaiki bias dan bobotnya. Rumus WJK yang baru sama dengan WJK yang lama tambahkan delta WIJ. Tiap-tiap unit tersebut memperbaiki bias dan bobotnya. Dan rumus VJK baru sama dengan VJK lama ditambah delta VIJ. Langkah ke-9, uji syarat berhenti. Setelah pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat dipakai untuk pengenalan pola dengan menggunakan fase propagasi maju saja. Langkah 3 dan 4 untuk menentukan keluaran jaringan. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.